Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri bergabung di live dalam agenda Ngopi Seruput Juris Police Institute. Terima kasih. Undang Kak Latifahnya ya. Halo, selamat malam Kak Latifah. Selamat malam, Anaika. Sudah Apa suaranya kabar kedengaran Kak nggak? Latifah? Kedengeran, Alhamdulillah. kedengeran. Malam ini kita agendanya ngopi seruput nih Kak. Kita mau bahas apa nih kira-kira? Seperti Lagi yang hot issue sudah banget ya. diberitain kan kita mau jadi komisaris BUMN. Bismillah kita bahas. Baik, eh, ini agenda kita malam ini ngopi seruput dari Juris Police Institute, yaitu ngobrol JPI seputar akar rumput. Malam ini yang pertama kalinya kita mengadakan live Instagram dari Instagram Juris Police Institute membahas terkait dengan Bismillah Komisaris BUMN, pengangkatan ex napi koruptor sebagai komisaris anak BUMN. Terima kasih Kak Latifah sudah hadir sebagai narasumber malam ini. Kita akan membahas tema tersebut ya Kak Latifah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Oke, bisa kita mulai Kak Latifah? Apakah di sana tidak ada kendala jaringan atau kendala internet? Suaranya cukup jelas, bukan? Jelas, ke sini jelas. Ke sana suara aku jelas gak? Jelas, jelas. Oke. Oke, kita mulai ya Kak Latifah ya? Kita langsung Boleh, boleh. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi seruput ngobrol JPI seputar akar rumput. Kita mulai dengan tema Bismillah Komisaris BUMN, pengangkatan ex napi koruptor sebagai komisaris anak BUMN. Bersama saya Anaika Fitriani dan juga narasumber kita Kak Latifah Nasution SH, yang mana Kak Latifah ini adalah uh, dari Departemen Reformasi Kebijakan Publik. Betul begitu, Kak? Betul, betul banget. Jadi di JPI itu ada yang namanya Departemen Hukum Reformasi Kebijakan Publik. Nah, sekarang lagi dikasih kesempatan nih buat ngebahas tentang isu yang lagi viral, yang mana koruptor bisa jadi komisaris. Oke. Tema malam ini kita kira-kira ini dilatar belakangi oleh salah satu ataupun salah seorang ex napi yang baru saja diangkat menjadi komisaris anak BUMN, anak perusahaan BUMN. Nah, ini apa namanya, sebelum kita membahas terkait dengan ex napinya, kita mau nanya dulu nih Kak, bagi orang-orang yang awam mungkin yang belum paham apa sih ada BUMN, ada juga anak BUMN. Saya juga masih awam nih. Setahu saya ini kan baru ada apa namanya yang sering terdengar itu BUMN. Oh ternyata ada ya anak BUMN. Apa sih anak BUMN ini? Terus apa sih bedanya antara BUMN dan juga anak BUMN? Boleh tolong dijelaskan kepada kita Kak? Oke, mungkin aku jelasinnya lebih santai aja ya, berarti Kak Ana ya. Jadi Uh, kita itu harus ngerti dulu, pasti kan ada yang namanya subjek hukum. Subjek hukum itu ada perorangan dan ada badan hukum. Nah, badan hukum ini ada yang publik dan ada yang privat. Nah, kalau BUMN ini badan hukum publik. Kalau
anak perusahaan BUMN, apakah dia badan hukum publik juga? Nah, kita tuh perlu tahu sebenarnya anak perusahaan BUMN ini dia ini eh, dia ini merujuk kemana sih? Dia ini punya siapa? Apakah dia punya negara ataukah dia perseroan biasa kayak gitu kan? Yang sering jadi pertanyaan, katanya anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Nah, kita harus tahu juga nih kalau badan hukum publik itu berarti dia itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sedangkan kalau badan hukum privat itu lebih cenderung kepada profit kayak gitu ya, Kak. Nah, terus eh, gimana sih cara bedainnya anak perusahaan BUMN dan BUMN? Nah, di sini tuh ada perbedaan. Kalau perusahaan BUMN itu sahamnya dimiliki negara, 50%, 51% dimiliki negara. Sedangkan kalau anak perusahaan BUMN itu sebagian sahamnya juga dimiliki oleh oleh BUMN. Jadi sahamnya itu bukan dari APBN. Kalau yang BUMN ini kan sahamnya dari APBN, sedangkan kalau yang anak perusahaan BUMN ini sahamnya dari BUMN-nya. Jadi APB di sini nih ada yang namanya transformasi keuangan, yang mana ini tuh ada teorinya yang dicetuskan oleh Profesor Suiraya Atmaja yang bilang keuangan APBN, diberikan kepada BUMN. Berpindah, itu tuh udah berpindah kan dari keuangan negara ke BUMN. Nah, ketika udah dikelola sama BUMN, BUMN ini mau bikin anak perusahaan BUMN, berarti yang jadi sahamnya ini bukan saham negara lagi, tapi jadi saham anak perusahaan BUMN. Jadi simpelnya kayak gitu, Kak Ana. Oke, berarti beda ya Kak ya antara Iya, beda. Jadi dia itu sahamnya, terus juga ada tambahan juga kalau misalnya BUMN itu kan dicatat dalam peraturan pemerintah. Nah, sedangkan kalau anak perusahaan BUMN ini, dia itu eh, pakai akta notaris. Kekuatan hukumnya itu kayak gitu. Oh, berarti bisa diakui anak BUMN ini lingkupnya lebih kecil Kak ya. Maaf Kak, bisa tolong di silent dulu soalnya. Apa? Bisa Aduh, tolong di suaranya. silent dulu. Ya, terima Kenapa? kasih Kak. Oke. Saya minta tolong. Terima kasih. Oh, putus nyambung ya Oh, suaranya. masih putus nyambung nggak? Coba lagi. Oke. Oke. Jadi gimana? Udah? Iya. Jadi singkatnya kayak gitu. Bedanya BUMN dan anak perusahaan BUMN. Oke. Terus kita semakin mengerucut ke tema yang kita bahas malam ini. Oke, oke. Terkait komisaris BUMN. Ini kan sudah dijelaskan sama Kak Latifa terkait dengan perbedaan antara BUMN dan juga anak BUMN. Terus gimana sih Kak syarat-syarat untuk jadi komisaris entah itu di BUMN maupun yang di anak BUMN? Kita Nah, tolong dijelaskan kita nih. oke. Jadi ada peraturan Menteri BUMN tentang pengangkatan komisaris dan anak komisaris BUMN. Yang syaratnya itu ada syarat formal dan syarat material. Nah, yang mau kita soroti itu kenapa mantan koruptor bisa jadi komisaris BUMN. Kita lihat nih syarat-syaratnya itu. Kalau syarat formal itu dia perseorangan, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pilot dalam waktu 5 tahun, dan tidak pernah menjadi anggota direksi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan telah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Terus selanjutnya ada tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Itu yang perlu kita garis bawah itu. Yang pernah merugikan Ya. keuangan negara ini ya. Yang berkaitan dengan sektor dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Jadi kan kalau kita baca kasusnya
ex koruptor ini, dia ini bukan karena merugikan keuangan negara, dia ini bukan karena korupsi, tapi dia ini suap. Nah, disinilah kita melihat adanya celah hukum yang menjadikan si mantan napi ini untuk bisa menjadi anggota komisaris BUMN kayak gitu. Adanya celah hukum, adanya celah pada klausula-klausula peraturan tersebut yang menjadi celah bagi ex napi ini untuk menjadi komisaris begitu Kak. Iya, betul. Lalu selain yang merugikan keuangan negara nih Kak, terkait dengan waktu. Waktu tadi kan maksimal adalah 5 tahun sebelum diangkat sebagai komisaris. Kalau ex napi yang baru diangkat ini memangnya dari tahun berapa dan juga keluar pada tahun berapa Kak? Apa sudah melewati batas 5 tahun tersebut? Kalau yang aku lihat si ex napi koruptor ini dia itu udah keluar dari penjara dari tahun 2016. Kalau kita hitung berarti 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Berarti perkiraan 5 tahun udah lewat dong. Jadi dia bisa untuk secara legal dia itu bisa jadi komisaris kayak gitu. Secara hukum dia udah legal jadi. Tapi kita belum tahu bagaimana secara moral dan etika kayak. Baik, berarti bisa diartikan secara regulasi tidak ada peraturan yang dilanggar begitu Kak, terkait dengan merugikan keuangan negara maupun dalam jangka waktu yang harus maksimal untuk seseorang menjabat sebagai komisaris begitu Kak. Lalu ini ya gimana Kak? Iya, betul banget. Lalu bagaimana terkait dengan pengangkatan ex napi yang jadi komisaris anak BUMN ini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya memang secara peraturan, secara legalitasnya, secara regulasinya tidak melanggar salah satu ataupun peraturan-peraturan yang tadi telah disebutkan. Lalu bagaimana terkait dengan pemenuhan good corporate governance-nya Kak. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa suatu perusahaan baik BUMN maupun tidak ini kan dia harus memenuhi prinsip good corporate governance-nya. Nah, selain memandang terkait dengan moral dan juga etika, itu kan tentunya setiap perusahaan memiliki peraturan-peraturan tersendiri untuk seseorang dapat diangkat sebagai komisaris. Lalu bagaimana terkait dengan yang telah tadi saya sebutkan, prinsip-prinsip good corporate governance-nya, apakah dia sudah memenuhi atau tidak? Oke, jadi kan dalam pengangkatan komisaris ini juga ada syarat material juga, yang mana syarat material itu mensyaratkan untuk seseorang calon komisaris ini, dia itu harus berintegritas. Kalau kita lihat lagi, kita kilas balik, si ex koruptor ini, apakah dia bisa dinilai berintegritas? Padahal dia kan yang namanya mantan napi, udah pernah bersalah. Memang ada mantan napi sudah menjalankan hukumannya, berarti itu udah dihapuskan kesalahan dia kan. Nah, tapi gimana nih terkait penghukumannya, seperti belum ada penghukuman sosial gitu kan. Nah, di dalam syarat material ini harus memiliki integritas, yang bilang kayak gini, berdasarkan pertimbangan anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, dan masalah-masalah manajemen perusahaan. Nah, kalau dikaitkan dengan prinsip GCG-nya ini, kan ada keadilan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi. Kalau misalnya kita analisis lebih dalam lagi, gimana sih? Ini kan dia itu mantan napi koruptor yang udah jelas-jelas pernah bersalah dan dihukum secara etika pun ini udah tidak dibenarkan gitu untuk seorang komisaris dijadikan seorang koruptor dijadikan komisaris kayak gitu. Kalau kita lihat latar belakang dari napi koruptor ini kan dia ini anggota dari partai PDIP, meskipun sekarang bukan lagi anggota partai. Waktu dia diterdakwakan menjadi koruptor ini, dia ini sebagai
anggota DPR dari fraksi PDIP. Meskipun sekarang bukan lagi di partai, tidak aktif partai. Itu kan merupakan salah satu syarat juga tuh, bukan anggota partai. Tapi tidak menutup kemungkinan ex partai juga, ex napi ini akan memiliki kecenderungan ketidakmandirian, yang mana kemandirian ini dalam salah satu prinsip good corporate governance kayak gitu, Pak Ana. Jadi sangat sulit ya, gimana kita bisa melihat seseorang itu menjadi komisaris, dan kita tahu kalau komisaris itu kan tugasnya sebagai pengawas dan dewan penasihat juga buat perusahaannya, itu bagaimana biar perusahaan ini berjalan dengan baik. Kalau komisarisnya mantan koruptor, bagaimana? Kan gitu, itu yang suka jadi pertanyaan. Mungkin itu kan. Berarti berkaitan dengan jawab yang akan diemban oleh komisaris ya Kak, bagaimana seorang ex napi ketika dia sudah melakukan kesalahan lalu dia diharuskan ataupun diberi tanggung jawab yang lebih besar sebagai komisaris, begitu Kak. Nah, terkait dengan poin-poin yang tadi telah Kakak sebutkan terkait dengan prinsip-prinsip good corporate governance-nya, itu disebutkan terkait dengan kemandirian, yang mana kan kemandirian ini keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan juga pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Tadi juga Kakak telah menyampaikan bahwasannya ex napi ini adalah mantan politisi, begitu ya Kak. Nah, Iya, untuk betul. merujuk kepada prinsip GCG yang telah tadi disebutkan, apa mungkin nanti ke depannya ini menimbulkan adanya konflik of interest, kemudian juga ada pengaruh dari luar dan juga tekanan dari luar nih Kak, sehingga keprofesionalitas si ex napi ini sebagai komisaris dipertanyakan. Bagaimana? Sangat amat dimungkinkan ada kepentingan politik dan akan adanya ketidakmandirian dari si ex napi ini. Karena mau bagaimanapun kalau dia itu mantan politisi dan naiknya dia pun kan kalau yang kita baca di berita ini kan pernah dia itu menjadi pendukungnya ketika pendukung pemerintah saat pemilihan presiden ini. Jadi sangat terlihat gitu kemungkinan akan ada ketidakmandirian dari si ex napi ini. Jawab yang kemudian akan diemban Kak. Tadi kan Kak Latifah sudah menyebutkan bahwasanya komisaris ini kan tugasnya menasehati, mengawasi. Nah, lalu pengelolaan apa namanya pertanggungjawaban yang ada di prinsip GCG-nya itu kan itu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan juga prinsip korporasi yang sehat. Ini ada prinsip korporasi yang sehat nih Kak. Nah, setiap perusahaan itu kan pasti punya pedomannya sendiri nih, sehingga bisa melakukan ataupun melaksanakan tugas-tugasnya ini sesuai dengan apa namanya ketentuan-ketentuannya dan juga tidak melanggar prinsip perusahaan itu. Bagaimana sih prinsip perusahaan yang sehat gitu? Mungkin nggak nih Kak, seorang ex napi yang kemudian diangkat sebagai komisaris ini mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk juga berbuat ataupun bertindak tidak sesuai dengan ketenangannya begitu. Bagaimana pengaruh yang mungkin akan ditimbulkan gitu. Oke, jadi ada tadi sedikit yang miss. Aku ada baca dalam peraturan BUMN ini terkait good and clean governance juga. Ada aturan eh, tentang korupsi. Jadi komisaris itu tidak boleh korupsi dan harus berintegritas, independen, dan berbagai aturannya. Intinya komisaris sebagai dewan pengawas dan juga sebagai penasihat perusahaan tentunya harus bisa menjalankan perusahaan itu dengan baik dan benar gitu. Maksudnya dan beberapa otomatis kan komisaris ini menjadi panutan juga untuk beberapa beberapa karyawannya. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana seorang koruptor ini bisa dijadikan panutan di dalam suatu perusahaan. Jadi sangat tidak kurang etis kalau misalnya ex napi dijadikan komisaris. Mungkin itu, Kak.
Oke, berarti terkait juga dengan etika dan juga moral. Ini juga yang banyak berseliweran di berita-berita nih Kak, terkait dengan value ataupun nilai utama daripada BUMN ini sendiri yang sering dibahas. Bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nih di berita-berita ini pasti dikaitkan juga dengan moral dan juga etika. Nah, secara di dalam BUMN sendiri ada core values-nya yang mana ini akronimnya akhlak nih Kak. Akhlak itu Betul. adalah A-nya aman, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Yang mana ini merupakan identitas dan juga perekat budaya kerja BUMN yang menjadi dasar pembentukan karakter SDM di lingkungan BUMN itu sendiri, dan itu juga wajib diterapkan ataupun oleh seluruh BUMN dan juga perusahaan aplikasi. Kemudian apabila dikaitkan dengan ex-napi ini, apakah melanggar salah satu core values-nya ini, Kak? Tadi itu akhlak itu apa panjangannya? Ada akhlak itu. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Mungkin di amanahnya dulu nih Kak, amanah. Seorang koruptor ini kan pasti, maaf maksudnya ex napi koruptor, ini kan sebelumnya dia diberi amanah namun tidak amanah nih. Dari segi amanahnya sendiri nih, kira-kira ke depannya dia bisa memenuhi kriteria amanah ini enggak untuk menjadi seorang komisaris? Oke. Ex koruptor berarti pernah melakukan kesalahan. Nah, orang yang pernah ini pandangan aku, orang yang pernah melakukan kesalahan itu dimungkinkan untuk akan mudah untuk melakukan kesalahannya lagi gitu. Jadi kalau dari 5 prinsip akhlak, 5 prinsip BUMN ini, berarti ex koruptor ini bisa jadi tidak amanah, kayak seperti itu. Kalau itu pandangan aku, kayak gitu Kak. Oh, untuk amanahnya nih Kak, untuk kompeten nih Kak, kompeten. Seorang yang pernah melanggar sebuah peraturan ini bisa dikategorikan ataupun dipertanyakan nggak nih kompetensinya sebagai komisaris? Eh, Terkait kompetensi ya. Jadi kan beberapa waktu lalu juga ada beberapa komisaris yang diangkat. Kalau kita lihat dari kompetensinya tuh belum tentu dia eh, komisaris yang dari BEN, nggak usah disebut namanya karena takutnya melanggar ITE. Apakah dia bisa disebut kompeten? Kan nggak juga gitu. Nah, apakah yang sekarang ini mantan napi koruptor dia bisa dikatakan kompeten di bidangnya gitu? Kita lihat dia itu mantan politisi PDIP, pernah jadi DPR. Kalau menurut pandangan pribadi, eh, mantan napi koruptor ini belum kompeten untuk dijadikan komisaris karena harus kita ingat lagi komisaris ini suatu jabatan yang seharusnya dia itu dihormati karena dia ini sebagai dewan pengawas dan juga dewan penasihat gitu. Bagaimana seseorang akan diterima nasihatnya oleh banyak orang, banyak karyawannya ketika dia ini pernah melakukan kesalahan. Yang ada tuh nanti karyawannya hilang respect gitu. Itu sih menurut pandangan aku. Oke, lalu terkait dengan loyal, adaptif, dan juga kolaboratifnya ini gimana nih Kak? Karena ini nilai-nilai utama daripada SDM BUMN nih, berarti kan ini harus dipenuhi. Nah, terkait kolaboratif ini ya. Eh, Nilai-nilai sebenarnya itu lebih ditujukan itu BUMN pada keseluruhan. Nah, kolaboratif ini berarti kan kalau di Dewan Komisaris ini gimana dia komisaris ini bisa lebih berkolaborasi dengan atau dengan BUMN lain ataupun dengan timnya gitu. Seperti itu Kak Ana. Macet ya Kak? Halo? Oke, berlanjut nih Kak. Ini kan udah kita bahas terkait dengan nilai-nilai utama atau core values daripada BUMN. Lalu terkait dengan tagline-nya nih. Tagline daripada BUMN ini kan toward the excellent. Nah,
Ini kira-kira komisarisnya sendiri bisa nggak nih mencapai tagline ini? Atau tagline hanyalah sebuah tagline? Gimana nih, Kak? Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Ini BUMN kan dia juga punya tagline nih, tagline khusus buat BUMN. Itu toward the excellent. Iya kan? Bisa terdengar? Kak? Bisa dikencengin lagi kah suaranya Kak Ana? Tapi, tapi tadi yang tadi terdengar nggak? Terdengar, cuman mungkin di sini agak sedikit lebih berisik ya Kak. Ada suara-suara di tempatku jadi kurang jelas. Sepertinya suara saya kalah sama background yang ada di belakang di tempat kakak ya. Iya betul. Karena ini ngopi seruput tapi nggak ada kopinya nih kak. Mungkin kita harus beli kopi dulu. Tapi karena ini LDR kita nggak apa-apa. Nah, kita tadi sudah membahas terkait dengan core value-nya. Ya kan, terkait dengan UMN, nilai-nilai utama bagi SDM ini. Lalu ada tagline baru, tagline daripada BUMN ini, Kak. Itu towards the bisa terdengar. Yang ini seharusnya Iya, perusahaan ini menuju tercapainya kinerja yang sempurna gitu, Kak. Kinerjanya ini haruslah sempurna. Sebagai komisaris yang bertugas sebagai penasehat dan juga mengawasi, nah ini untuk kedepannya bisa tercapai nggak kak kinerja yang sempurna ini? Melihat ke belakang bahwasannya anak BUMN ini, perusahaan BUMN ini PT X gitu memiliki seorang komisaris X, kinerjanya dipertanyakan kah atau bagaimana? nah ini kan berarti terkait BUMN-nya, apakah dia ini bisa maju atau enggak kayak gitu kan dengan adanya komisaris ex napi kayak gitu kan. Dewan komisaris itu nggak cuma satu orang, nggak cuma yang ex napi itu. Jadi eh, tentu perusahaan akan harus tetap berjalan gitu untuk maju ke depan meskipun ada anggota komisarisnya itu yang ex napi gitu. Jadi bukan berarti satu orang itu merusak semuanya gitu, nggak kayak gitu. Tapi ada beberapa dewan anggota komisaris lain yang bisa dan ada anggota komisaris lain yang bisa memajukan perusahaan itu gitu. Karena kan ada direksi, ada komisaris. Jadi nggak cuman komisaris aja gitu. Oke, tapi kan Kak terkait dengan moral dan juga etika ketika seorang ex-napi diangkat menjadi komisaris nih Kak. Apa nggak ada sih orang baik di luar sana yang bukan ex-napi, non ex-napi gitu untuk dijadikan seorang komisaris? Tentunya kan ini karena kita hidup di negara yang semuanya dituntut sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, ini kan pasti pandangan masyarakat juga mempertanyakan ini bisa-bisanya gitu seorang ex napi diangkat sebagai komisaris. Itu kira-kira bagaimana nih Kak terkait dengan moral, Iya benar. etika, lalu bagaimana dengan pandangan masyarakat? Iya benar banget. Jadi kalau kita lihat di negara kita tuh nggak kekurangan orang yang pintar, yang cerdas, yang lebih kompeten, dan yang tidak melanggar ataupun mantan pelanggar. Sebenarnya masih banyak. Cuma kalau kita balik lagi, sebenarnya ini itu lebih kepada isu politis. Kalau kita lihat lagi, jelas balik orangnya ini siapa nih, ex koruptor ini siapa? Ternyata dia ini mantan politisi dan juga pernah mendukung pemerintahan waktu itu. Maksudnya dalam kampanye pemerintahan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada isu-isu politis ketika ya udah masuk penjara aja dulu, nanti keluar, kalau udah keluar nanti jadi komisaris. Bisa memungkinkan adanya kata-kata seperti itu gitu. Oke, berarti dalam artian dia sudah melanggar, dia sudah melakukan kesalahan, kemudian dia sudah bertanggung jawab, kemudian setelah dia melakukan pertanggungjawabannya, dia lahir kembali, berarti tidak bisa diartikan begitu, bukan Kak? Iya, betul. Baik, lalu ini saya ada pertanyaan dari Kak Romlah.
Nih Kak, ada pertanyaan Kak dari Kak Romlah, itu adakah sanksi terkait pelanggaran syarat formal integrasi komisaris anak BUMN? Ada nggak nih Kak sanksinya nih Kak? Ada sanksi sanksi komisaris kalau itu kalau melanggar, kalau misalnya belum melanggar kayak sekarang kan dia bukan berarti melanggar karena pengangkatan dia sebagai komisaris itu kan legal, berarti itu bukan merupakan suatu pelanggaran secara hukum tapi pelanggaran secara moral mungkin ada. Nah, kalau komisaris ini melanggar ada nggak sih? Ada sanksinya itu. eh, aku belum terlalu baca banyak, tapi seingat aku itu bisa diberhentikan melalui RUPS. Singkatnya kayak gitu. Aku belum baca banyak. Bisa diberhentikan nggak? Halo? Halo. Masih terdengar jelas? Oke, oke. Berarti bisa nih Kak ya, berarti ada sanksi tersendiri ya kalau misalkan itu dilanggar. Bagaimana Kak Romlah? Apakah Kak Romlah masih standby? Apakah Kak Romlah masih standby? Apakah ada pertanyaan lanjut? Ada ya? Ada. Oh, enggak ada. Ini buat teman-teman yang nonton nih, yang standby. Bagi teman-teman yang nonton, yang dari tadi memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh kakak narasumber kita, Kak Latifah Nasution, mungkin bisa menulis pertanyaannya di bawah. Belum ada sepertinya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ngasih masukan atau semacam apa sebelum jam 8 kita tutup. Belum ada Kak, sepertinya di pertanyaan belum ada tambahan pertanyaan. Oke, berarti kan bisa diartikan ketika ex-napi ini diangkat sebagai komisaris, dia sudah, yang pertama yang jelas dia sudah apa namanya melanggar syarat materi yang tadi sudah disebutkan, begitu Kak. Kemudian terkait dengan core values daripada yang dijunjung tinggi oleh BUMN yaitu akhlak, dia juga mempertanyakan bagaimana apa namanya amanahnya, bagaimana kompetensinya, begitu ya Kak. Kemudian bagaimana terkait dengan secara harmonis, loyalnya, dan juga adaptifnya, dan juga kolaboratifnya. Lalu terkait dengan tagline yang dijunjung oleh apa namanya dijunjung oleh BUMN yaitu to be excellent. Ini juga belum tentu bagaimana seorang ex napi bisa dijadikan komisaris, lalu bagaimana dengan kinerjanya, apakah mencapai kinerja yang sempurna, begitu ya Kak. Kemudian terkait dengan apa namanya penerapan DCG-nya. Oh, ini ada pertanyaan, adakah jalur khusus untuk menjadi komisaris, Kak? Jalur khusus nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, jalur khusus untuk jadi komisaris? Ada. Semuanya itu jalur khusus, pemirsa. Semuanya. Kan udah dijelasin tadi dia itu siapa, mantan napi koruptor, kok bisa jadi komisaris? Dia pakai bismillah komisaris BUMN karena dia mendukung pemerintah. Seperti itu. Di balik kamar siapa sih ini? Oke, berarti jalur khususnya apa, Kak? Pendekatan ke pemerintah kah? Yes, kita harus mendukung semua program pemerintahan Agar agar kita bisa mendapatkan jalur khusus. Bismillah, komisaris BUMN. Seperti itu, Kak oh Ana. Atau jadi agar anak band aja, jadi anak band. Nanti jadi komisaris bisa. oh itu sebelah juga. Gimana ya? Bisa nggak band-band indie gitu ya? Kalau bandnya agak sedikit ngerok gitu, kalau band indie gimana gitu kan.
Di sini saya Oke, nih Kak, Kak ini Ana ada ada yang udah Kak Bismillah Romla. nih. Tadi Kak Romla udah dijawab pertanyaannya. Apa ada pertanyaan lanjutan, Kak? Lalu ini ada Bu Direktur Eksekutif Juris Police Institute, Kak Tari Farhani. Adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Kak? Silahkan. Atau Ibu ini Kakak Wakil Direktur Eksekutif, Kakak Faikoh Nur Aziza. Ada komen nih di kolom chat. FYI ya, for your information. Napi koruptor juga masih bisa diperbolehkan ikut dalam kontestasi politik. Ya iya masih, orang kalau udah bersalah udah kok nggak apa-apa. Ya kan? Bertanggung jawab. Kan udah bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu. Kan nggak ada hukum yang Nggak melarang ada kan, Kak? hukum Oh, yang melarang untuk koruptor nggak boleh mengikuti politik karena dia masih memiliki hak politik. dia masih memiliki hak politik, dia juga masih memiliki hak sebagai masyarakat Indonesia tentunya ya Kak. Untuk dia juga dipenuhi bagaimana apa namanya kewajiban negara juga untuk memenuhi hak-hak daripada ex napi ini, begitu ya Kak. Tapi sebagaimana yang tadi telah Kakak sebutkan, bukan hanya merujuk secara regulasi, bukan hanya merujuk secara peraturan. Kalau misalkan memang secara peraturan ini tidak ada yang dilanggar, kita juga Oke. harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan BUMN itu sendiri, nilai-nilainya, nilai-nilai utama yang dijunjung oleh BUMN ini. Uh, bisa itu Kak, kalau hakimnya mempidaninya dengan mencabut hak politik. Bisa. Oh, keputusannya bisa dicabut hak politiknya. Tapi ya gimana ya Bang ya, jarang banget ada hakim yang kayak gitu. Makanya nih aku Bismillah Mahkamah Agung. Amin. Ikutan gak? Bagaimana ini Kak Ana? Apakah kita akan menyudahi live ini? Ataukah masih Oh ada yang ini, ingin komen? nggak tahu ini Pokoknya kita mah tunggu teman. modal Bismillah, modal dekat sama pejabat, punya intinya pejabat tuh harus bisa balas budi dengan apa? Dengan memberikan jabatan kepada kita. Gitu. Banyak-banyakin orang dalam. Bismillah komisioner astagfirullahalazim. Very good sir. Oke lah karena kayaknya udah Saya mulai banyak yang mau pakai jalur khusus kayak yang di dalam kamar tadi yang komen di dalam kamar sebenarnya dia siapa sih ya ampun kepo deh aku. uh, menurut narasumber nih Kak Adi, pertanyaan dari Ibu Direktur Eksekutif kita. Menurut narasumber, perlu nggak metode penanganan berbagai masalah yang tepat dan benar? The right Oh man in the right place. perlu Maaf itu Kak, bisa sangat pertanyaan kalau di sini kan dia akan menghilang ya. Menurut narasumber, perlu nggak sih Kak metode penanganan berbagai masalah yang tepat dan benar? Right man in the right place. perlu atau enggak ya perlu cuman ya kayak gimana oh perlu banget adanya penanganan yang lebih serius lebih masif gitu tapi dalam prakteknya ada pun aturan yang sudah bagus kadang kan di dalamnya itu tidak dalam prakteknya itu tidak sesuai gitu tapi ya udah kalian jangan terlalu pesimis lah ya sama hukum semangat calon penegak hukum Bismillah Mahkamah Agung. Kamu semuanya harus Bagaimana nih bisa Kak Ana? menegakkan. Sepertinya orang sudah mulai ingin menyudahi kita. Iya, sepertinya kita sudah dipanggil untuk apa nih? karena Untuk jadi uh, komisaris. karena apa dipanggil jadi komisaris? Sepertinya saya lebih memilih menjadi pemegang saham karena semua ada kendalinya di orang pemegang saham. Hampir semua lini posisi strategis ditempatkan orang-orang dengan undercapacity.
Ya makanya emang bener semua rata-rata ditempatkan oleh orang dengan under capacity. Ya, yang paling menyedihkan itu orang yang berpendidikan tapi miskin. Karena dia nggak bisa apa-apa, dia tahu sesuatu itu salah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi juga nggak punya jabatan, nggak punya orang dalam. Jadi ya yang menguap, yang mengudara itu ya orang yang under capacity tadi. Ada yang mau nanya lagi nih, lebih kepada aspek keuangan negara. Baru aja mau ditutup, ini baru nanya. Apa nih, mau nanya apa nih, Bu Dir? Boleh. Jalur khusus. Nah, ini salah satu jalur khusus karena beliau direktur eksekutif kita. Kita Kita kasih berikan jalur jalur khusus, khusus. boleh bertanya sebelum jam 8. Oke, apa nih pertanyaannya? Tadi ada yang nanya, kampus mana yang ada orang dalamnya? Kampus UI, banyak orang dalamnya. Boleh silahkan Kak Atari Farhani lebih kepada aspek keuangan. Boleh nanya kepada, boleh tentunya sangat boleh. Silahkan Kak. Atau tadi kan sempat disampaikan bahwasanya dia kan bukan bersumber dari dana APBN, kemudian berarti secara keuangan negara tidak ada dana-dana yang di apa namanya digunakan untuk penyuapan tersebut. Apa? Oh, ini Wah, ini pertanyaannya sih ngeborong. Dia sudah sangat menyiapkan. Tanggung jawab anak Kak minta perusahaan kemana? Ke BUMN or pertanyaan. ke negara? Kakak moderator suaranya hilang deh. Nih Kak, pertanyaan dari Kakak Atari Farhani. Oke, aku udah baca nih pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan ini? Satu, Sepertinya dua, dari tiga, empat. Ya Allah. Aku jawab singkat aja ya. Tanggung jawab anak perusahaan BUMN itu kemana? Ke memang BUMN atau ke perusahaan negara? kemana? Baiklah, mohon maaf sepertinya tadi ada sedikit kendala teknis. Tadi Kak Latif, mohon maaf Kak Latifah selaku narasumber. Tadi Kak Latifah sedang menjawab pertanyaan dari Kak Atari Farhani Sudah, kemarin, apakah sudah sudah terjawab terjawab semua Kak? semua. Mohon maaf. Baiklah, apakah bisa kita akhiri Kak Latifah Boleh, atau mungkin masih ada yang ingin sudah disampaikan? sudah 1 jam kita live. Ini kita Sudah ada, ya semoga bisa membuka cakrawala baru. Cakrawala. Seperti itu karena mungkin nanti JPI akan ada lagi nih tentang ngobrol ngopi seruput lagi ya, bahas isu-isu yang lagi hits. JPI harus selalu jadi wadah kajian dan pembelajaran. Jadi nggak cuma berhenti di sini nih eh, ngopi seruputnya. Soalnya kopinya masih banyak, nggak bisa habis. Tenang aja. Follow terus JPI. banyak karena ngopi seruput ini termasuk program baru dari JPI, namun insya Allah kita akan terus Betul bang. berlanjut ketika ada isu-isu yang terkini, kita akan membahasnya seperti ini di apa namanya di obrolan santai live di Instagram atau di live live yang lain. Oke, Terima kasih terima banyak kasih Kak juga Latifah atas JPI. waktunya. Sukses Saya selalu ingin Kak Ana Eka, Mister Bismillah, Mahkamah Agung. saya ingin Dah, Assalamualaikum. saya akan sedikit Apa? Apa? jangan dulu nih Kak Latifah. Karena kita terus apa yang sudah kita bahas sebelumnya nih. Nanti Kak Latifah akan saya persilahkan untuk meninggalkan live Instagram ini. Terima kasih tentunya. Oke, sedikit ulasan terkait dengan diskusi kita malam ini di live Instagram Juris Policy Institute bersama dengan Kak Latifah Nasution
yang membahas terkait dengan ex napi koruptor menjadi komisaris BUMN, menjadi komisaris anak perusahaan BUMN. Yang mana tadi bahasan kita saya ringkas ini terkait dengan perbedaan antara anak BUMN dan juga anak perusahaan BUMN. Kemudian ketika ex napi diangkat menjadi komisaris BUMN. Halo Kak Latifah, sepertinya terjeda di sana. Halo Kak Latifah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian eh, bahwasannya tadi telah disampaikan oleh Kak Latifah Nasution bahwasanya ketika ex napi diangkat menjadi komisaris ini tidak melanggar peraturan atau regulasi-regulasi yang membahas terkait dengan syarat-syarat seseorang untuk menjadi komisaris. Adapun ex napi yang telah diangkat menjadi komisaris ini juga setelah melakukan hukumannya yang itu sudah melampaui 5 tahun yang lalu. Kemudian terkait dengan syarat formil dan juga syarat material tadi sudah disampaikan bahwasanya memang ada syarat material yang telah dilanggar. Kemudian terkait tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya memang ketika ada syarat formil yang dilanggar itu juga ada sanksi. Tadi telah disampaikan oleh Kak Latifah. Kemudian bahwasanya ketika seseorang menjadi menjadi komisaris baik itu ex napi maupun dia harus tetap menerapkan apa yang memang dijunjung nilai-nilai utama dari BUMN dan juga bagaimana taklan yang telah dijunjung oleh BUMN yang tadi telah disebutkan bahwasanya akhlak harus memenuhi nilai-nilai utama itu. Kemudian bahwasanya memang perusahaan harus memenuhi prinsip good corporate governance-nya yang mana itu harus dipenuhi, yang mana tadi telah disinggung bahwasanya terkait dengan kemandirian dan juga pertanggungjawaban ketika ex napi menjabat sebagai komisaris itu dipertanyakan. Kemudian terkait dengan moral, etika, dan juga pandangan masyarakat itu juga harus lebih diperhatikan lagi ketika akan mengangkat seseorang menjadi komisaris anak perusahaan BUMN maupun komisaris perusahaan-perusahaan lainnya tentunya. Kak Latifah, halo Kak Latifah. Oke, baiklah. Maka dari itu saya akan menutup diskusi kita malam ini. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Latifah, saya akan singgung sedikit bahwasanya ketika seseorang telah melakukan kesalahan satu kali ataupun ketika seseorang telah melakukan kesalahan yang pertama kali, tentu ia akan lebih mudah untuk melakukan kesalahan kedua kalinya. Saya Aneka Fitriani, terima kasih atas atensi teman-teman yang telah bergabung di ngopi seruput malam ini yang diadakan oleh Juris Police Institute. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faiko, Kak Atari, dan juga kakak-kakak lainnya. Terima kasih Kak Latifah yang sepertinya sudah meninggalkan live. Sampai jumpa di live ataupun di diskusi ngopi seruput dari Juris Police Institute selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum.